Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus diplomat muda Arya Darupangayunan yang ditemukan tidak lagi bernafas di kos-kosannya pada 8 Juli 2025 sekitar setengah 8 pagi. Salah satu update terbaru dari berbagai media di Indonesia adalah terkait dengan statement Khairul Anam, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, yang memberikan beberapa update-nya karena beliau ini beserta timnya baru saja melakukan, selain sudah bertemu dan bertanya dengan keluarga mendiang di Yogyakarta, juga hari ini dilakukan kayak sedikit seperti olah TKP. Ada ditemani dengan Polda Metro Jaya, ada beberapa hal yang dilakukan pengecekannya teman-teman, misalnya adalah mengecek TKP itu mulai dari kasurnya, plafon, hingga saluran air, plus juga dengan hal-hal yang dicurigai netizen. Katanya kan ada yang bilang, apakah di temboknya itu ada bolongannya atau bisa keluar masuknya lewat tembok atau bisa lewat atap dan sebagainya. Dikatakan bahwa semuanya itu sudah steril, tidak ada hal-hal yang merujuk ke bagian tersebut. Tapi jujur, sebagian netizen juga ada yang mengkritisi ya dengan statement dari Komisioner Kompolnas ini, kesannya bahwa kok kayaknya Pak Khairul Anam, mohon maaf nih, kayak menjadi juru bicara kepolisian doang gitu loh. Tidak ada letak di mana pengawasannya, plus juga kritisi-kritisinya. Misalnya salah satu poinnya adalah begini ya, poin yang pertama disampaikan adalah terkait dengan pintu dari kamar mendiang, kuncinya. Itu ditunjukkan, ada satu foto teman-teman, ada foto ini ditunjukkan bagaimana cara menggrendel kartu. Jadi ada double ya, ada dua mengunci. Ngunci pertamanya itu pakai yang manual, ceklekan, aku nggak tahu bahasa Indonesia seperti apa, plus dengan yang grendel. Jadi ada dua cara. Kalau yang di sebelahnya itu kan kayak ada kartu, pada umumnya itu biasanya adalah untuk aliran listrik. Tipikal-tipikal kamar itu mirip kayak hotel-hotel lah ya, ada harus kartu dimasukin, kalau nggak dimasukin nanti electricity-nya nggak bisa berfungsi, terutama untuk yang lampu-lampu. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, karena ada yang lucu di sini sebenarnya, kita coba simak dulu keterangan pertama. Yang dimintai juga keterangan adalah penjaga kosnya, diminta untuk memeragakan bagaimana saat dia tuh membuka pintu pertama kali. Kenapa ini dilakukan? Apakah ini penting? Apakah ini membuka atau memberikan petunjuk? Ini salah satu cuplikannya. Lah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, karena ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Yang berikutnya kami juga ada salah satu... Posisi slotnya itu terkunci. Nah ini kita coba lihat ya, salah satu media dari iNews juga yang sudah mengcapture dari foto yang dimaksudkan tersebut. Ini yang mungkin ini adalah kayak di reka ulang gitu, karena kan nggak mungkin dong kalau posisinya terkunci, lantas secara logika motonya gimana gitu kalau memang itu adalah keadaan di tanggal 8 Juli 2025. Tapi dari keterangannya penjaga kosnya bahwa yang grendel itu yang di atas itu juga dikunci, di grendel, plus yang bawah. Tapi yang bawah itu kalau aku lihat di video yang lama pada saat dari sudut pandang kamera salah satu orang yang membuka pertama kali, yang di bawah itu nggak, itu namanya slot bukan sih, bukan ya, slot itu yang atas ya. Berarti yang bawah itu yang grendelnya tuh nggak dikunci teman-teman. Cuma di bagian atas doang. Terus sebelahnya itu ada lampu buat apa namanya? Namanya apa ya? Uh, Ceklekan. Aku nggak ngerti nih bahasa-bahasa begitu. Pokoknya ada yang buat tombol lampunya di sebelahnya, plus juga dengan kartunya di situ. Nah, yang kita lihat di video waktu pertama kali dibuka kan penjaga kos itu sedang berusaha untuk membuka slot pintunya ya dari jendela tersebut. Nah, terus kan dikatakan aku menangkapnya begini bahwa mereka ini yakin bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar tersebut karena dengan temuan yang seperti ini. Ada dikunci dari dalam, tapi kan ini bukan sebuah hal yang mutlak. Maksudnya gimana? Banyak netizen yang bilang komentar, kok itu para penjaga kosnya itu
kunci pintunya itu boleh dibilang adalah kunci pintar, smart door lock gitu, kunci pintar. Tapi kok jendelanya gampang banget ya dibukanya, nggak ada tralisnya, terus juga sangat simple lah buat dibuka. Nah, dengan adanya temuan seperti ini bukanlah jaminan bahwa kalau dikunci dari dalam, otomatis tidak ada orang yang masuk ke sana. Bisa aja dugaannya gitu dibuat sedemikian rupa agar menghilangkan jejak-jejak kecurigaan bahwa ini ada orang di luar sana. Ditambah lagi kan lokasi TKP itu tidak ada yang acak-acakan, nggak ada barang-barang yang hilang. Jadi dibuat sedemikian rupa bahwa seolah-olah ini adalah perbuatan akibat dari mendiang sendiri. Dari pintu ini menurut aku tidak serta-merta mematahkan kecurigaan sebagian masyarakat yang yakin ini adalah case-nya seperti sengaja dihabisi begitu loh. Tetapi ya itu adalah temuan yang sekarang kita lihat dan selalu dikatakan bahwa dari penyidik termasuk juga dengan Kompolnas itu katanya berangkat adalah dari fakta yang ditemukan di lapangan baru kita bisa mengembangkan. To some extent itu memang betul, tetapi juga ada fakta yang tak terbantahkan Bapak ya. Misalnya adalah dengan lilitan lakban warna kuning yang diduga di dalamnya juga ada plastik bening di situ. Itu kan juga salah satu fakta yang kita juga pengen tahu. Aku sih pengennya tuh mendengar keterangan dari komisioner itu yang lebih kritis ya. Misalnya adalah lilitannya itu dari mana begitu. Maksudnya gimana? Kok lilitannya itu sampai ke leher ya? Kalau kalian sudah lihat di Instagram storyku di Anjasa Asmara, tipikal lilitannya itu bukan foto asli tapi adalah foto AI, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Lilitannya itu sampai ke leher dan kelihatan sangat rapi sekali. Kalau selalu dikatakan bahwa kita berangkatnya dari fakta. Oke, anggap saja Bapak bahwa case ini mengarah ke bagian yang diyakini adalah mungkin karena kecelakaan, karena keinginan pribadi atau fetish seperti itu. Tapi kan dari kondisi korban itu tangan dan kakinya tidak terikat. Artinya apa? Kalau seandainya nih kita mau mengakhiri diri sendiri, kita menggunakan tali, kita taruh ke atas, kemudian kaki kita nempel tanah, toh kan nggak jadi, kita masih bisa selamat gitu loh. Nah, kalau yang ini, tangannya itu nggak terikat, emang nggak berusaha mencoba dulu gitu, ngebuka atau kakinya seperti apa, dengan meraih sesuatu hal di kamarnya yang tidak terlalu luas, itu kan boleh dibilang adalah berangkat dari fakta juga dari kondisi terakhir. Jadi kalau ada dugaan-dugaan kecurigaan masyarakat ini mengarah ke arah adanya unsur pidana, ya jangan dipatahkan dengan nada emosi, tapi adalah dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan adalah terkait dengan scientificnya atau data ilmiah. Posisi kunci terdalam menurut aku itu bukanlah jaminan dan alat bukti yang tak terbantahkan bahwa ini adalah akibat perbuatan dari Arya Daru Pangayunan sendiri. Baik itu karena memang dia mungkin mau mengakhiri diri sendiri atau karena urusan dengan hal-hal yang berujung kepada kebablasan tersebut. Nah, dikatakan juga ada salah satu tetangga dari mendiang yang belum tidur sampai jam 1 malam di dini hari tersebut, tanggal 8 Juli 2025. Dikatakan bahwa di malam hari itu, kondisi area tersebut itu lagi hujan rintik-rintik. Tak ada suara yang mencurigakan dan hening. Jadi, ini yang kesannya menguatkan bahwa memang tidak ada indikasi ke arah pidana. Jujur, ini lagi juga sama. Beberapa kelemahannya menurut aku jam 1 pagi itu kan orang sudah kayak meremelek gitu kan ya. Ini konsentrasi, apalagi ada suara hujan, ada suara tetangga kita lagi A, B, C, dan D. Kadang kita juga nggak peduli, nggak begitu ngeh, ditambah dengan kondisi badan yang udah ngantuk, udah lemes. Jadi statement ini bukanlah statement yang serta-merta sudah memastikan bahwa tidak ada unsur pidana di sini. Makanya ini adalah bagian-bagian minor yang menurut aku juga masih perlu digali lebih dalam terkait dengan kevalitannya. Bukan berarti tetangga kosnya bohong, tetapi karena memang kondisinya lagi dalam posisi mau tidur. Dan orang mau tidur kan biasanya jam 1 malam itu udah nggak begitu konsentrasi. Ini salah satu cuplikan keterangan dari anggota Kompolnas ini, teman-teman, komisionernya. Kami juga ada salah satu penghuni kos-kosan ya yang masih belum tidur sampai jam 1-an begitu. Apakah ada suara yang mencurigakan? Nggak ada. Suaranya hening dan sebagainya. Apakah kondisinya kayak biasanya? Kurang lebih kayak biasanya. Apalagi di hari itu juga pas hujan rintik-rintik ya.
Lah itu juga penting. Kami cek jumlah CCTV juga penting. Kami Oke. Kita berharap ada kritisinya ya, nggak cuma sekedar pemaparan. Cuma it's okay, karena kan masih tahapan awal ya. Sekali lagi, yang disampaikan tadi bukan berarti itu sudah pasti tidak ada unsur pidananya. Bisa aja, mungkin ya, dugaannya dibekap, atau bahkan jangan-jangan dugaannya juga diberikan obat-obat tertentu, jadi tidak lagi bisa melakukan perlawanan. Jadi, hal-hal yang disampaikan ini masih terlalu deskriptif saja gitu. Yang diharapkan masyarakat adalah terkait dengan data-data yang saintifik. Kalau tadi itu memang sudah menjurus ke bagian yang sifatnya sepertinya di-framing oleh dugaannya. Kalau memang yang yakin ini ada unsur pidana, di-framing oleh dugaan pelakunya. Nah, waktu mengatakan jumlah CCTV, sebagian netizen menangkap waktu wartawan kan tanya, Pak, CCTV-nya jumlahnya gimana Pak? Apakah ada yang terhapus? Atau ada yang nggak aktif, dan jawabannya itu adalah CCTV jumlahnya sama sebelum dan sesudah. Kenapa aku bilang ini jawabannya aman dan kesannya kayak ya I don't know ya, kayak kesannya mau cari aman gitu, karena kalau Pak Komisioner ini yakin jumlah CCTV-nya ada berapa, misalnya, oh enggak, total CCTV di area sini ada 10, dan semuanya adalah 10, tapi kan dikatakan nggak seperti itu. Sebelum dan sesudah kejadian, CCTV-nya sama, tapi tidak disebutkan angkanya. jumlah CCTV sebelum peristiwa sampai peristiwa jumlahnya sama. Apa sih yang membedakan? Sebelum dan sesudah peristiwa jumlahnya sama. Berapa Pak samanya tersebut? Aku dengarkan dari semua wawancara seutuhnya, di ujung-ujung tuh dikatakan bahwa wartawan tanya, Pak CCTV-nya ada 3 ya? Terus dikatakan, oh tidak 3, tapi semuanya. Berapakah semuanya tersebut? Apakah ini jawaban yang dicari aman? Nah, ini kan salah satu detail-detail yang menurut aku juga perlu disampaikan di tengah perdebatan di masyarakat. Ada yang awal-awal bilang CCTV-nya ada 4, ada 5, ada 3, macam-macam begitu loh. Jadi kita pengen tahu nih jejak digitalnya, sebenarnya berapa jumlah CCTV yang ada di area TKP tersebut. Jangan sampai nanti karena mungkin cari aman, dugaannya gitu ya, kalau nanti dibilang sekarang adalah CCTV-nya ada 5, ternyata pas diumumkan cuma 4. Terus yang satu kemana? Sepertinya adalah mencari arah ke situ teman-teman. Terus juga terkait dengan kresek hitam. Kresek hitam itu isinya kami sudah tahu kurang lebih isinya apa aja. Tapi nanti kami dalami lagi dengan penyidik. Kami sekarang ini adalah fokus ke 2 area. Pertama adalah area TKP dari peristiwa, dan juga area dengan hubungan keluarganya. Itu adalah pendekatan yang menurutnya dilakukan saat ini karena untuk menuju ke scientific evidence atau bagian yang bersifat data ilmiah untuk menentukan apakah case ini ada unsur pidana atau tidak. Bahan paling kuat nanti kita tunggu hasil pendekatan ilmiah dari teman-teman kepolisian, karena itu yang paling objektif. Oke. Jadi jawabannya masih aman. Ditanya dugaan dari keluarga apa nih Pak? Ya, tunggu dari penyidik untuk dugaan yang paling objektif. Ya kita hargailah prosesnya. Cuma menurut aku harusnya dari penyidik juga sudah menyampaikan beberapa hal temuan terkait yang sudah menjadi pro kontra di masyarakat. Misalnya adalah terkait dengan lilitannya gitu kan. Itu lilitannya tipikal yang seperti apa? Apakah dibuat oleh sendiri atau dilakukan oleh orang lain? Cuma kan sekarang sepertinya penyidik juga sangat berhati-hati. Apakah ini menunjukkan keprofesionalan mereka, atau jangan-jangan sebagian netizen juga curiga apakah penyidik juga bingung gitu loh, karena data-datanya saling bertolak belakang. Kalau ini ada unsur pidana, tapi kok ada beberapa bukti yang tidak mendukung. Tapi kalau dibilang nggak ada unsur pidana, tapi kok ada beberapa kejanggalan yang mengarah ke pidana. So, itu dulu bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Hasumara. Sampai jumpa.